Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perubahan benda. Disimak ya sampai akhir. Perubahan pada benda itu ada 3 jenis. Yang pertama, pelapukan. 2, perkaratan atau korosi. 3, pembusukan atau dekomposisi. Kita bahas satu persatu, mulai dari pelapukan. Faktor-faktor yang menyebabkan pelapukan pada benda antara lain yang pertama adalah pelapukan biologis atau organik. Nah, pelapukan biologis ini disebabkan oleh makhluk hidup. Contohnya, batu yang ditumbuhi lumut lama-kelamaan akan hancur atau pecah. Akar tumbuhan yang menembus batu, lama-kelamaan batu akan pecah. Pelapukan pada dinding karena ditumbuhi lumut. Kemudian, makanan yang terkena bakteri dan jamur akan membusuk. Nah, di sini Ibu sudah memberi warna kuning, lumut, ini berarti makhluk hidup yang menyebabkan batu itu hancur atau pecah ya, Nana. Kemudian ada akar tumbuhan yang menyebabkan batu itu pecah. Kemudian lumut yang menyebabkan pelapukan pada dinding. Kemudian bakteri dan jamur, ini juga makhluk hidup yang menyebabkan makanan itu menjadi busuk. Faktor yang kedua yaitu adalah pelapukan fisika atau mekanik yang disebabkan oleh perubahan suhu atau iklim. Contohnya, tiang listrik akan rusak karena setiap hari diterpa angin, terkena air hujan, dan sinar matahari. Kemudian, batu yang terkena tetesan air lama-kelamaan akan mengikis dan hancur menjadi tanah. Kayu akan hancur karena lama terkena panasnya matahari dan air hujan. Selanjutnya yang ketiga adalah pelapukan kimia. Disebabkan oleh reaksi kimia. Contohnya, tercampurnya batu oleh limbah pabrik yang mengandung bahan kimia. Batuan gamping melapuk karena bercampur air. Pelapukan karena terkena hujan asam. Dan ada perkaratan pada besi. Nah, itu ya anak-anak tentang pelapukan. Ada 3 jenis yaitu pelapukan biologis, fisika, kimia. Penyebabnya beda-beda. Kita lanjutkan ke perkaratan atau korosi. Pelapukan besi atau baja akibat reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi itu adalah reaksi antara besi atau baja dengan oksigen, dengan air atau uap air. Cara mencegah perkaratan pada besi atau baja, yang pertama dicat, dibungkus plastik, dipernikel atau dikrom atau disepuh, kemudian dipernis. Terakhir tentang pembusukan atau dekomposisi. Disebabkan oleh dekomposer, yaitu bakteri dan jamur. Biasanya terjadi pada makanan. Ciri-ciri makanan yang sudah membusuk yaitu berubah bentuk, berubah rasa, berubah warna, dan juga berubah baunya menjadi tidak sedap. Nah, cara mencegah pembusukan pada makanan yang pertama kita dapat mengawetkan
menggunakan pengawet alami, yaitu gula dan garam. Dibuat asinan atau manisan, didinginkan di dalam freezer atau kulkas, dibakar, bisa juga diasapi. Nah, ini pembahasan tentang pembusukan atau dekomposisi. Nah, kesimpulannya anak-anak, perubahan benda itu ada 3. Yang pertama pelapukan, kedua perkaratan atau korosi, dan yang ketiga adalah pembusukan atau dekomposisi. Untuk pelapukan sendiri ada 3 jenis berdasarkan penyebabnya. Pertama, pelapukan biologis atau organik yang disebabkan oleh makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah pelapukan fisika atau mekanik yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, suhu. Dan yang ketiga adalah pelapukan kimia, disebabkan oleh adanya reaksi kimia. Baik anak-anak, sampai di sini Ibu menjelaskan tentang perubahan benda. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak dalam pendampingan belajarnya. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar anak-anakku.